Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Ayub 1 ayat 21 bagian B sampai 22. Tertulis demikian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara yang dikasihi Tuhan, angka kematian di dunia ini adalah 100%. Mengapa 100%? Karena semua yang lahir di bumi ini akan mati. Hanya masalah waktu saja yang berbeda-beda. Pengecualian adalah untuk Henokh dan Nabi Elia serta orang-orang yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali di akhir zaman. Wabah penyakit saat ini telah menyebabkan meninggalnya sejumlah pastor, pendeta, dan jemaat Tuhan. Apakah yang harus kita katakan tentang hal itu? Kalau kita tidak tahu harus berkata apa, maka lebih baik kita berdiam diri. Jangan menghakimi manusia dan jangan menilai Tuhan dari apa yang terjadi. Ayub mengalami duka cita yang bertubi-tubi. Bukan hanya hartanya yang habis, tapi anak-anaknya juga yang ia sayangi meninggal karena bencana. Ketika itu semua terjadi, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan dan ia tidak menghujat Tuhan. Ayub menerima semua itu dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti bersedih ketika ada keluarga kita yang meninggal. Ketika mama dan papa saya meninggal 12 tahun yang lalu, seketika saya merasa bahwa hidup saya ini tidak ada artinya. Tapi Tuhan menguatkan dan menghiburkan hati saya untuk menjalani hidup dengan iman dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua akan kembali kepada Tuhan dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang mati di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengerti bahwa ia tidak perlu bersedih saat anaknya mati, sebab ia akan melihat anaknya lagi dalam alam kekekalan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 22-23 tertulis, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepada aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang mati dalam Tuhan berada dalam keadaan hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan sendiri berkata bahwa ia bukanlah Tuhan orang mati, melainkan Tuhan orang hidup. Dalam Matius 22 ayat 31-32 tertulis, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tetap hidup di hadapan Tuhan. Meskipun secara jasmani mereka telah mati. Seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus menerima anugerah kehidupan dari Tuhan setelah kematiannya di atas salib. Tuhan Yesus berkata kepadanya, dalam Lukas 23 ayat 43 tertulis, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang terkasih, ketika orang benar menutup mata di bumi,
maka dalam waktu singkat ia akan segera membuka matanya di dalam sorga. Semuanya ini terjadi oleh karena kasih anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Tuhan telah berfirman bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila di antara saudara pendengar ada yang saat ini sedang berduka karena meninggalnya orang yang saudara kasihi, dan mungkin saudara saat ini sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan hal ini terjadi? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersikaplah seperti Ayub yang tidak menyalahkan Tuhan dan tidak berkata yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang tidak kita mengerti mengapa terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak terselami seluruhnya oleh pikiran kita. Sekalipun kita tidak mengerti, tapi kita tetap harus beriman kepada Tuhan. Pengetahuan kita terbatas. Kemampuan pikir kita terbatas, saudara. Jaga perkataan kita agar tidak menghakimi atau mengeluarkan pernyataan yang di luar kemampuan pemahaman kita, dan perkataan-perkataan yang di luar daripada firman Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan tetap ya dan amin. Jadi bersukacitalah selalu dan hidup di dalam janji-janjinya. Kematian di dalam Kristus adalah suatu keuntungan, karena kehidupan bahagia yang kekal telah menanti kita sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan kalau kita masih diberi waktu kehidupan di bumi ini, maka itu artinya adalah agar kita memakai hidup kita ini bagi Kristus, yaitu untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Janji-janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami sadari bahwa seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi. Kami tidak dapat menyelami pikiran-Mu Tuhan. Kami tidak dapat mengerti banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau percaya tetap kepadamu dan bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk janji hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan dan penghiburan oleh Roh-Mu yang kudus. Kuatkan hati mereka dan teguhkan iman mereka ya Tuhan, supaya tetap bersemangat dan bersukacita dalam masa-masa di mana mereka telah ditinggalkan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menopang hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kehidupan kami di bumi ini adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani dan memuliakan Tuhan. Suatu saat nanti kami semua akan kembali kepadamu, dan itu adalah suatu sukacita besar, karena kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan, berkumpul di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, yang bahagia dan kekal. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami jalani dengan semangat dan sukacita, iman dan pengharapan, serta kasih kepada Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.